Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI dengan jurusan Teknik Informatika, mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pakar penyakit kulit menggunakan metode forward chaining. Baik, di sini kami dari kelompok satu. Perkenalkan, nama saya Intan Mahesa Putri dan kedua rekan saya Muhammad Bayu dan Dwi Melani. Berikut merupakan poster hasil rancangan kami. Poster ini merinci pada struktur logika sistem pakar penyakit kulit yang sudah kami kembangkan. Komponen utamanya ada basis pengetahuan dan daftar gejala. Basis pengetahuan adalah fondasi sistem yang berisi fakta medis mengenai gejala awal penyakit kulit yang dapat diamati oleh pengguna. Untuk memudahkan identifikasinya, kami memberikan kode pada setiap gejala. G01 untuk gatal, G02 untuk kering, sehingga G05 untuk bersisik. Yang kedua, logika sistem, aturan atau rule base. Nah, ini menjelaskan bagaimana sistem berpikir. Kami menggunakan logika if then, jika maka. Sebagai contoh pada rule 1, jika pengguna mengalami gatal G01 dan kulit kering G02, maka sistem akan mengidentifikasinya sebagai eksim. Begitu pula pada rule ketiga, kombinasi gejala bersisik dan kemerahan akan mengarahkan pada diagnosa psoriasis. Mari kita lihat kasusnya menggunakan forward chaining atau penalaran maju. Nah, di sini pengguna memasukkan fakta bahwa mereka merasa gatal, muncul ruam, dan kemerahan. Maka sistem kemudian mencocokkan fakta tersebut dengan aturan yang ada. Karena fakta ini sesuai dengan rule 2, maka sistem secara otomatis menyimpulkan bahwa pengguna kemungkinan besar mengalami dermatitis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart diagnosa. Flowchart diagnosa ini menggambarkan alur proses pengguna dalam mendiagnosa penyakit kulit menggunakan sistem pakar. Proses dimulai dari pengguna membuka aplikasi dan memilih menu gejala. Kemudian, sistem menampilkan daftar gejala yang dapat dipilih dengan batas maksimal 3 gejala. Gejala yang dipilih akan disimpan sebagai fakta awal dan diproses menggunakan metode forward chaining, yaitu mencocokkan fakta tersebut dengan aturan atau rules yang terdapat pada sistem basis pengetahuan. Jika aturan terpenuhi, sistem menentukan kemungkinan penyakit kulit yang sesuai dan menampilkan hasil diagnosa berupa nama penyakit, deskripsi, serta saran penanganan kepada pengguna. Berikut dapat lihat flowchart-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart admin. Flowchart admin menggambarkan alur kerja administrator dalam mengelola data pada sistem pakar. Proses dimulai dari admin melakukan login, kemudian sistem melakukan validasi data. Setelah berhasil masuk ke dashboard, admin dapat mengelola data penyakit, data gejala, dan aturan atau rules yang digunakan dalam proses diagnosa. Setiap perubahan data disimpan ke dalam database sebagai bagian dari basis sistem pengetahuan. Proses diakhiri dengan admin melakukan logout atau mengakhiri sesi penggunaan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur aplikasi sistem pakar penyakit kulit ini. Untuk tampilan utama atau home screen, kami merancang dengan antarmuka yang bersih dan mudah digunakan untuk membantu pengguna mengidentifikasi indikasi awal masalah kulit. Pada halaman utama ini terdapat 3 menu navigasi utama yang bisa pengguna akses. Pertama yaitu menu diagnosa gejala dengan ikon stetoskop yang berfungsi untuk memulai proses deteksi penyakit secara langsung. Dan kedua itu terdapat menu diagnosa gejala dengan ikon papan klik, di mana pengguna dapat melihat daftar informasi lengkap mengenai berbagai jenis penyakit kulit beserta gejalanya. Terakhir yaitu ada tentang aplikasi, di mana di sini kami memberikan informasi mendalam mengenai sistem pakar ini serta
teknologi yang digunakan di dalamnya. Nah, untuk mulai melakukan pemeriksaan mandiri, pengguna cukup menekan tombol navigasi yang pertama, yaitu ini, diagnosa penyakit kulit. Setelah pengguna memilih menu diagnosa, pengguna akan diarahkan ke halaman utama pemeriksaan. Di sini, aplikasi menyajikan daftar gejala klinis umum ditemui, seperti gatal, ruam, kulit kering, kemerahan, dan bersisik. Silahkan di sini isi saja sesuai keadaan masing-masing pengguna. Di sini saya akan isi ini, gatal, ruam, dan kulit kering. Nah, setelah menyeleksi gejala, tekan tombol proses diagnosa. Nah, seketika setelah kita menekan tombol proses diagnosa ini, sistem akan mengolah input tersebut dan menampilkan hasil diagnosa secara mendalam. Seperti yang terlihat pada layar, aplikasi memberikan presentasi keyakinan, terus juga aplikasi memberikan kemungkinan penyakit, misalnya eksim, terus juga dermatitis, terus juga di sini kami atau aplikasi memberikan presentasi dari penyakit tersebut. Di sini ada 100%, 66%, lalu juga ada deskripsi penjelasan singkat apa itu diagnosa dari penyakit tersebut, yaitu ada eksim adalah bla bla bla, terus juga selain definisi ada penanganannya. Jadi di sini tinggal disesuaikan saja bagaimana keadaan pengguna, misal kita kemerahan atau bersisik. Nah, hasilnya juga ada lagi. Psoriasis presentasi 100%, terus juga dermatitis presentasinya 33%. Jadi di sini pengguna bebas menggunakan diagnosa mandirinya tergantung keadaan pengguna masing-masing. Dan di sini kami buat pilihan itu maksimal 3. Jadi kalau lebih dari 3 akan keluar notifikasi seperti ini. Baik. Selain fitur diagnosa, kita akan kembali ke menu terlebih dahulu. Nah, selain fitur diagnosa penyakit kulit, aplikasi ini juga menyediakan halaman edukasi yang menyajikan daftar lengkap penyakit kulit. Coba kita buka. Nah, di sini pengguna dapat membaca informasi mendalam mengenai deskripsi setiap penyakit, gejala utama yang menderitanya, hingga panduan penanganan yang tepat. Nah, fitur ini dirancang agar pengguna bisa mendapatkan edukasi medis yang akurat secara mandiri dan langsung dari aplikasi ini. Nah, di sini ada penjelasan 3 gejala, yaitu pertama ada eksim, terus ada deskripsinya, terus ada gejala utama, terus juga ada penanganannya. Ada dermatitis, deskripsinya juga, gejala utama juga, dan penanganannya juga. Terus juga terakhir ada psoriasis, dan ada deskripsinya juga, gejala utama juga, sekaligus penanganannya. Baik. Selanjutnya kita langsung ke menu terakhir. Nah, terakhir ini ada menu tentang aplikasi. Kita akan masuk halaman aplikasi ini atau tentang aplikasi ini. Nah, di sini kami menjelaskan bahwa sistem pakar diagnosa penyakit kulit adalah platform berbasis kecerdasan buatan yang kami rancang untuk membantu pengguna mengidentifikasi indikasi awal penyakit kulit secara cepat dan akurat. Jadi, aplikasi ini hadir sebagai asisten cerdas dan mengimplementasikan metode forward chaining dalam proses analisisnya. Seperti tadi di halaman pertama, melalui halaman ini pengguna dapat memahami bahwa sistem tidak bekerja secara acak, melainkan bekerja dengan menganalisis kumpulan fakta berupa gejala yang dirasakan pengguna untuk kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan diagnosa yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit kulit berbasis metode forward chaining ini diharapkan dapat membantu pengguna mengenali kemungkinan penyakit kulit berdasarkan gejala yang dialami, serta memberikan informasi penanganan awal sebagai bentuk edukasi sebelum berkonsultasi dengan tenaga medis. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.